Kalau masih di dalam keperluan, beliau pasti akan melaksanakan. Pada waktu itu ketika mulai terkenal Kiai Hamid Pasuruan sebagai waliullah, salah seorang sahabat beliau, teman beliau mondok bersama waktu itu, yaitu Kiai Ali Maksum, kemudian ingin membuktikan apa betul Kiai Hamid ini wali. Maka Kiai Ali pun datang ke Pasuruan ini, dan sampai di sini lalu beliau berkata kepada Kiai Hamid, aku butuh duit Endah, kata beliau. Saya butuh uang ini. Berapa? Kiai Hamid bertanya. 500.000, 500.000, kata Kiai Ali. Karena yang minta, yang mengatakan adalah Kiai Ali Maksum, mustahil Kiai Ali Maksum ini menginginkan uang untuk keperluan di luar yang dibenarkan oleh syariat. Pasti untuk keperluan maslahat, untuk keperluan yang sesuai dengan syariat. Karena yang mengatakan adalah Kiai Ali Maksum. Kalau saya yakin ini sama-sama walinya. Nah, mendengar itu Kiai Hamid langsung mau berdiri, mungkin mau mengambilkan uang di kamar atau bagaimana, tapi oleh Kiai Ali dipegangi tangannya. Sampean kene ae ora usah ning dindi. Jare butuh duit. Iya tapi sampean aja ning dindi kene ae. Kata Kiai Ali. Kiai Hamid lah, ya wis. Ala niyati Kiai Ali Maksum, Al-Fatihah. Begitu selesai Fatihah, tiba-tiba langsung Assalamualaikum. Ada rombongan tamu datang. Banyak orang tamunya. Dan satu persatu lalu salaman dengan Kiai Hamid. Zaman itu kalau ada tamu bertamu kepada kiai, kecuali sama-sama kiainya ya, kecuali sama-sama kiainya. Kalau ada tamu bertamu kepada kiai, biasanya ya tangannya bukannya tangan yang telanjang, mesti ada lemeknya. Itu waktu itu pasti. Enggak kayak sekarang ini wah orang bertamu kepada kiai, tangan tipak umbel ora wijik barang. Ora dilebeki apa-apa. Bar ditakoki jebul malah njaluk utangan. Nah, itu zaman sekarang ini repot kiai zaman sekarang ini. Nah, kalau tadi katanya kata Kiai Idris wali kotanya menyumbang sound system dan lain sebagainya, ya maklum wali kotanya Saifullah Yusuf, ya gimana lagi. Kalau yang lain ya enggak tahu gitu ya. Nah, jadi ya salaman ada lemeknya semua. Lemek taruh sampai terkumpul menggunung. Begitu selesai orang terakhir salaman langsung ini tadi lemek-lemek salam tempel ini langsung oleh Kiai Hamid disorong ke hadapan Kiai Ali Maksum. Ki londa hitung dhewe. Langsung disorong. Dan saat itu juga dihitung oleh Kiai Ali, betul-betul dihitung satu persatu, dihitung oleh Kiai Ali dan total jumlahnya 500.000 rupiah, tidak kurang tidak lebih. Ini Masya Allah. Di situ Kiai Ali Maksum lalu yakin wah wali tenan Kiai Hamid ini. Atau cerita kepada sahabatnya yang lain, kakek saya Kiai Bisri Mustafa, wah ya udah tak buktekno wisan Kiai Hamid itu wali tenan, cerita begini. Kata Kiai Bisri, wah nek ngono aku tak jaluk motor. Makanya terus Kiai Bisri ketini, saya kira sudah masyhur Kiai Mustafa Bisri sering cerita ya, bagaimana Kiai Bisri minta
mobil kepada Kiai Hamid ini. Perlu diulang. Jadi Kiai Bisri datang ke sini siang-siang. Memang waktunya Kiai Hamid istirahat. Ada ya cukup banyak tamu yang nunggu di sini, tapi pintu rumah masih tertutup. Kiai Bisri datang langsung ke depan pintu terus teriak, "Assalamualaikum." Ya gak ada yang nyaut. Diulangi, "Assalamualaikum." Gak ada yang nyaut. Yang datang malah santri. Santri datang, "Nyuwun sewu Pak, Mbah Yai nembe istirahat." Kiai masih istirahat. Itu Kiai Bisri langsung bengok, "Ya Allah Gusti, ngene iki nasibe wong rusak, ameh sowan kiai wali ae kok diangel-angel." Itu Mbak Bisri. Begitu teriak begitu terus pintu dibuka dari dalam, Kiai Hamid keluar. "Jangan ngono Anda," katanya. Nah, setelah duduk lalu tanya, "Ada apa, keperluan apa ke sini?" "Ono apa?" "Ngene ndak," kata Kiai Bisri. "Sampean kan tahu aku ini mubalek." Kata Kiai Bisri, "Memang mubalek kan." "Lah aku ini belum punya mobil. Kalau aku kesana kemari naik bis kan nggak wibawa aku ini." Kata Kiai Bisri. "Lah terus gimana maunya?" "Ya sampean yang dekat dengan Gusti Allah, sampean mintakan mobil." Langsung Kiai Hamid, "Ala niyati Kiai Bisri Al-Fatihah." Ya, itu selesai Kiai Bisri langsung nyaut, "Mereknya apa ndak?" Saking yakinnya. Langsung tanya mereknya. Mbah Hamid ya dengan lugu jawab, "Ya nek ora Fiat ya Holden." Kalau ndak Fiat ya Holden. Ya, ndak lama kemudian ada rezeki min haitsu la yahtasib, lalu Kiai Bisri menyuruh paman saya Kiai Mustafa Bisri nyarikan mobil. Itu nanya mulai dari Jakarta sampai Surabaya, nggak ada orang yang menawarkan mobil selain merek Fiat atau Holden. Itu setelah lapor pada abahnya, kepada Kiai Bisri, wah ampuh Kiai Hamid ini. Akhirnya dapat Holden tahun 68. Ini Masya Allah. Ada perlunya. Tapi pernah satu kali ada Kiai Rembang yang lain, saya tidak usah sebut, mau sowan ke sini, kemudian sudah masuk ke dalam, pagi-pagi sudah datang masuk ke dalam, supirnya nunggu di parkiran mobil. Kiai ini nunggu dari pagi sampai sore. Mbah Hamid gak mau nemuin, nggak ditemui oleh Mbah Hamid. Sudah nunggu dari pagi. Ahlan sahlan. Habib Zain. Dari pagi sampai sore tidak ditemui oleh Kiai Hamid. Sampai akhirnya capek nunggu, pamitan kepada santri pulang. Kiai dari Rembang itu pulang. Pulang terus ketemu supirnya sambil gremeng, "Wah, ora rezekiku Kang, bukan rezeki saya Kang. Aku nunggu dari pagi sampai sore begini, nggak ditemui sama Kiai Hamid." Lu supirnya kaget, "Loh, ini tadi malah jagongan sama saya lama Kiai Hamid." Jadi Kiai Hamid ini ndak nemui kiainya, itu malah nemui supirnya malah. Ini Masya Allah. Nah itu kalau dugaan saya karena hajatnya Kiai Rembang tadi itu di luar keperluannya Kiai Hamid menjadi wali. Ya itu makanya enggak ditemuin. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita semua
ketika kita tahu bahwa kepada orang-orang mulia ini, pada para sholihin ini, lebih-lebih kepada Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW, kita bisa berwasilah untuk hajat apa saja. Tapi kita harus menghormati untuk keperluan apa makom mulia yang dikaruniakan kepada orang-orang soleh itu. Jadi kalau kita berwasilah kepada Mbah Hamid, ya kita harus menghormati apa keperluannya Mbah Hamid menjadi wali itu. Jangan kita berwasilah untuk hal-hal yang di luar keperluan Mbah Hamid menjadi wali. Ya. Nah gampangannya ya jangan sampai tidak bisa kita ini berwasilah untuk memohon hal-hal yang tidak bersesuaian dengan syariat misalnya. Untuk hal-hal yang bisa menimbulkan madorot kepada orang lain misalnya. Dan lain sebagainya. Karena kita harus menghormati ini. Dan di samping itu, Bapak Ibu sekalian, saya kira tidak seorang pun yang hadir ini tidak ingin menjadi wali. Semuanya ini kepingin menjadi wali saya kira. Ya. Ya, pasti kepingin. Kenapa? Kepingin menjadi wali karena tahu mulianya makom seorang wali Allah. Ya loh, ada yang tidak kepingin jadi wali, ada nggak? Tidak ada. Pasti semua kepingin menjadi wali. Karena apa? Karena kepingin mulia. Iya. Karena kepingin mulia. Tapi saya kira perlu dipikirkan juga. Kalau sudah jadi wali, itu keperluannya apa? Itu harus dipikirkan juga. Ada seorang sayyid dari satu daerah di Jawa Tengah ya, datang ke Rembang. Saya tidak usah sebutkan siapa dan dari mana. Datang ke Rembang menemui paman saya Kiai Mustafa Bisri. Sayyid ini mengatakan, wah sampean ini torikohnya wis bener Gus. Sampean ini torikohnya sudah betul Gus ini. Tinggal selangkah lagi sampean bisa jadi wali ini. Kata Sayyid itu. Kalau sampean ini mau berangkat ke Hadramaut, ziarah kepada wali-wali di Hadramaut, sampean pulang langsung jadi wali. Kata Sayyid ini kepada Kiai Mustafa Bisri. Nah jawaban Kiai Mustafa Bisri beliau bilang, nek wis dadi wali terus ape la opo? Kalau sudah jadi wali terus mau apa? Kenapa? Karena harus dipikirkan juga. Sesudah mendapatkan karunia, kemuliaan sebagai wali Allah ini terus untuk keperluan apa? Makom mulia itu untuk keperluan apa? Dan semakin tinggi, semakin besar nikmat Allah, ini sudah rumus. Semakin besar nikmat Allah, semakin berat tanggungannya. Tsumma tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Semakin besar karunia Allah, pasti semakin berat tanggungannya. Jadi kepengen jadi wali itu ya enggak apa-apa, tapi harus ingat tanggungannya jadi wali itu apa. Ya. Nah ini kalau wali Allah. Nah kalau wali kota, nah. Ya ini sebetulnya kurang lebih sama saja. Kurang lebih sama saja.
kepengen jadi wali kota, kampanye ke sana kemari, ngaku-ngaku NU ke sana kemari supaya dipilih. Itu keperluannya apa? Kalau sudah jadi wali kota itu loh keperluannya apa? Masa ya cuma perlu jadi juru kunci makam saja kan ya? Pasti ada keperluannya. Nah demikian juga Nahdlatul Ulama ini, Bapak Ibu yang saya hormati, Nahdlatul Ulama ini Masya Allah, ini karunia berdirinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini adalah karunia luar biasa. Karunia luar biasa. Belum pernah dalam sejarah ada ulama mengorganisir diri secara independen seperti Nahdlatul Ulama ini sepanjang sejarah peradaban umat manusia. Belum pernah terjadi. Ini ulama, organisasi ulama yang berpikir tentang peradaban. Ini luar biasa. Dan pasti kemuliaannya juga luar biasa karena di situ dikumpulkan semua ulama sholihin di kalangan ahlus sunnah wal jamaah di Nusantara ini. Ini makom mulia sekali. Itu sebabnya Bapak Ibu, Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari juga tidak kemudian buru-buru serta merta mendirikan Jam'iyah ini, enggak. Usulan untuk mendirikan Jam'iyah itu sebetulnya sudah cukup lama sebelum Jam'iyah benar-benar didirikan. Tapi Hadratus Syekh butuh waktu panjang untuk menimbang-nimbang, untuk berpikir apa nanti tanggungannya kalau sudah berdiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Dan beliau baru mencapai kemantapan setelah mendapat isyarah dari gurunya Syekhina Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan yang mengirimkan tongkat dititipkan kepada Kiai As'ad Samsul Arifin dengan disertai ayat sebagai isyarah, ayat tentang tongkat itu sendiri. Wa ma tilka biyaminika ya Musa, qala hiya 'asai atawakkau 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami wal yafiha ma'aribu ukhra. Qala alqaha ya Musa fa alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a. Qala khudha wa la takhaf sanu'iduha siratahal ula. Ayat ini menggambarkan keperluannya didirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Atawakkau 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami wal yafiha ma'aribu ukhra, dan seterusnya. Maka Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Nahdlatul Ulama tidak boleh dipergunakan, diperalat di luar tujuan didirikannya. Itu sebabnya Nahdlatul Ulama tidak mau diajak-ajak bikin khilafah misalnya. Tidak mau, karena bukan itu tujuan didirikannya Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama tidak bisa digunakan sebagai alat untuk merebut kekuasaan demi kepentingan eksklusif Nahdlatul Ulama sendiri. Karena bukan itu tujuan didirikannya Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama adalah khidmah untuk seluruh bangsa, khidmah untuk seluruh kemanusiaan, khidmah untuk seluruh peradaban. Ini Nahdlatul Ulama. Maka wajib
bagi kita semua untuk menghormati hal ini.